teman-teman, saya Maulana Iqbal absen 15 dan ada Indah Alzara absen 13, juga Gerard Simanjuntak absen 11. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan coba menjelaskan sedikit yang kami ketahui tentang linear programming. Linear programming merupakan salah satu pendekatan matematika yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari interaksi di antara dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Dalam akuntansi biaya, perusahaan biasanya memiliki lebih dari satu jenis produk yang diproduksi. Untuk mencari proporsi produksi dari setiap produk itu, digunakanlah linear programming. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan terbesar atau biaya terendah dari setiap proporsi produksi tersebut. Topik yang pertama yaitu profit maximization atau maksimalisasi keuntungan. Nah, pada topik kali ini kita diminta untuk menentukan berapa banyak kuantitas produk yang harus diproduksi agar mendapatkan keuntungan maksimal, yaitu dengan contribution margin yang maksimal juga. Untuk lebih mudah memahami materi ini, ada baiknya apabila kita langsung aplikasikan ke dalam bentuk soal. Sebuah perusahaan keramik memproduksi dua model produk, yaitu standar dan deluxe. Perusahaan memiliki departemen grinder dan departemen polisher. Pembuatan standar dan deluxe di departemen grinder membutuhkan waktu berturut-turut 2 jam dan 5 jam. Sedangkan departemen polisher membutuhkan waktu 4 jam dan 2 jam. Diketahui bahwa kapasitas maksimum pada departemen grinder adalah 120 jam dan pada departemen polisher adalah 80 jam. Produk standar dijual dengan harga $9 per unit dengan variable cost $6 per unit. Sedangkan produk deluxe dijual dengan harga $12 per unit dengan variable cost $8 per unit. Kita diminta untuk menentukan berapa jumlah standar dan berapa jumlah deluxe yang harus diproduksi untuk memperoleh contribution margin yang maksimum. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan contribution margin dari setiap produk. Kita masukkan semua informasi yang ada pada soal tadi dalam tabel ini, mulai dari jumlah produk standar dan jumlah produk deluxe yang dapat diproduksi oleh grinder dan polisher, harga jualnya, serta variable cost-nya. Nah, setelah dimasukkan, kita menemukan contribution margin dari produk standar adalah 3, sedangkan contribution margin dari produk deluxe adalah 4. Setelah ketemu jumlah contribution margin-nya, kita membuat persamaan dari contribution margin maksimal dari produk tersebut, yaitu ketemu 3X tambah 4Y, di mana X adalah kuantitas model standar, Y adalah kuantitas model deluxe, 3 adalah contribution margin dari standar per unit, dan 4 adalah contribution margin dari deluxe per unit. Setelah ketemu persamaan dari contribution margin, kita tentukan juga persamaan dari constraint-nya, yaitu batasan-batasan dari masing-masing departemen. Yang pertama, constraint grinder. Pada departemen grinder ditemukan bahwa kapasitas grinding time maksimal itu adalah 120 jam. Kemudian memerlukan 2 jam per unit untuk membuat model standar dan 5 jam per unit untuk membuat model deluxe. Nanti kita temukan persamaan constraint dari departemen grinder adalah 2X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 120. Sedangkan untuk departemen polisher constraint-nya adalah 4X tambah 2Y lebih kecil dari 80. Lebih kecil sama dengan 80. Setelah itu, kita tentukan titik-titik dari tiap persamaan. Kita temukan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y-nya, seperti pada tabel yang sudah dimunculkan di slide. Sehingga ketemu nanti pada X-nya adalah 60 dan 0, dan juga 0 dengan 24. Sedangkan untuk yang departemen polisher, X-nya 20, dan 0, dan juga 0 dan 40. Setelah itu kita masukkan persamaan-persamaan tadi ke dalam grafik Cartesius, dapat digambar menggunakan aplikasi seperti GeoGebra, dan hasilnya akan seperti pada slide tersebut. Setelah itu kita mencari koordinat titik potong dan uji poin. Cara mencari titik potong dari grafik yang sebelumnya tadi adalah kita eliminasi dua persamaan garis tersebut, sehingga menemukan titik potong yaitu Y-nya di 20 dan X-nya di 10. Sedangkan tadi pada garis A tadi ditemukan bahwa pada garis 2X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 120 tadi ditemukan di titik A adalah X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 24.
Sedangkan untuk di persamaan yang 4x tambah 2y, y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 20. Setelah itu kita masukkan semua titik-titik koordinat tadi ke dalam contribution margin, sehingga ditemukan nilai maksimumnya pada titik potong, yaitu sebesar 110 nilai maksimum. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan analisis menggunakan linear programming, perusahaan keramik harus memproduksi 10 unit standar dan 20 unit deluxe untuk memperoleh contribution margin maksimum, yaitu $110. Selanjutnya, saya, Indah Alzahra, akan menjelaskan tentang cost minimization. Perusahaan farmasi merencanakan memproduksi ramuan tepat 40 galon dengan dua bahan, yaitu bahan X dan bahan Y. Bahan X harganya, cost-nya itu $8 per galon, sedangkan bahan Y cost-nya $15 per galon. Dengan penggunaan bahan X maksimal 12 galon dan penggunaan bahan Y minimal 10 galon. Perusahaan ingin meminimalkan biaya, maka dari data soal kita dapat membuat persamaan fungsi cost minimize cost-nya, yaitu 8x plus 15y didapatkan dari cost setiap bahan. Lalu dengan constraint x plus y sama dengan 40. Kenapa menggunakan tanda sama dengan? Karena kalimat di soal mengatakan kata tepat, maka X plus Y yang dihasilkan harus sama dengan sebanyak 40 galon. Lalu penggunaan bahan X maksimal 12, maka fungsinya X lebih kecil sama dengan 12. Menggunakan tanda lebih kecil sama dengan karena maksimal, maka kita harus menggunakannya di bawah 12, tidak boleh melebihi 12, maka tandanya lebih kecil. Dan bahan Y lebih besar sama dengan 10, karena menggunakan tanda lebih besar sama dengan karena minimal, maka kita tidak boleh memakai bahan Y kurang dari 10, maka kita harus menggunakan tanda lebih besar karena kita harus memproduksi di atas 10. Nah, dari persamaan X plus Y kita menemukan koordinat titik X 40 dan titik Y 40. Koordinat ini akan digunakan selanjutnya untuk kita membuat diagram untuk menentukan variable area yang kita dapat perhitungkan titik poin yang memotongnya nanti untuk menghitung cost minimization. Lalu setelah kita menemukan X plus Y sama dengan 40 dengan koordinat X 40 dan Y 40, dan kita membuat gambar selanjutnya. Nah, di sini ada diagram. Diagram ini kita buat dulu garis X plus Y sama dengan 40, yaitu di Y 40 dan X 40 kita tarik garis lurus. Lalu ada fungsi lainnya, yaitu X lebih kecil sama dengan 12, maka di koordinat 12 X kita tarik ke atas karena fungsi Y-nya tidak ada angka. Lalu di fungsi X lebih besar sama dengan 10, kita tarik garis dari titik koordinat Y sama dengan 10 ke kanan. Setelah kita tarik garis, setelah setiap fungsi sudah memiliki garis kecuali cost minimize cost-nya, kita tentukan variable area. Maka garis arsiran dari si X lebih kecil 12 itu ke kiri, dan garis arsiran Y lebih besar 10 itu ke atas. Maka kita dapat menemukan variable areanya di atas, yaitu setelah kita mentarik garis Y ke atas. Nah, di sini kita menemukan poin A dan poin B yang berada di daerah variable area. Untuk poin A itu berada di koordinat X 0 dan Y 40, maka di sini koordinatnya 0,40. Lalu untuk titik B kita menemukan di koordinat 12 dengan Y 28. Dari mana 28 kita dapatkan? 28 kita hitung dengan garis yang memotong, yaitu X plus Y sama dengan 40, dan garis yang menemukan untuk titik potong B itu X lebih kecil 12, maka X-nya kita bisa coret, sisa Y sama dengan 40 dikurang 12, maka Y sama dengan 28 dengan X 12. Benar guys sih hasilnya 40?
kita masukkan dulu. Kalau X sama dengan 12 ditambah Y sama dengan 28, maka 12 ditambah 28 sama dengan 40. Maka titik potong tersebut sudah benar. Maka di sini ada dua poin, yaitu poin A dan poin B. Poin A itu koordinatnya 0,40 dan poin B itu koordinatnya 12,28.